Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dan bersekutu bersama di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menjagai istirahat kami semalam. Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, segar, dengan semangat yang baru. Kami juga ingin memelihara iman percaya kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur ketika pagi ini Tuhan beri kami kesempatan untuk bersekutu denganmu bersama dengan saudara-saudara seiman. Kiranya firman Tuhan menuntun kehidupan kami sepanjang hari-hari kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, merdeka. Namun tetaplah menghamba. Itulah tema persekutuan doa pagi ini, yang didasarkan pada surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Dituliskan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, sudah merdekakah di dalam menggunakan hidup Anda setiap hari? Atau sebetulnya masih belum merdeka karena terikat dengan tuntutan-tuntutan yang ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Mungkin kita masih terikat dengan tuntutan mencari uang sebanyak-banyaknya. Juga mungkin tuntutan mencari ilmu setinggi-tingginya dan mencari teman sebanyak-banyaknya agar hidup bahagia. Saudara, benarkah semuanya itu membuat kita bahagia? Ternyata sekalipun semuanya bisa tercapai, menghasilkan uang yang banyak, bisa mendapatkan ilmu yang tinggi, bisa mendapatkan teman sebanyak-banyaknya untuk bersosialisasi. Namun seringkali kita merasa bahwa kebahagiaan itu masih sangat jauh, bukan? Karena kebahagiaan yang sesungguhnya hanya diberikan oleh Tuhan yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dosalah yang membuat kita tidak bisa merasa puas sekalipun banyak hal sudah kita capai. Saudara, dari surat Galatia pasal 5 ayat 13 tadi, ada 3 hal yang perlu kita camkan. Yang pertama, Rasul Paulus berkata bahwa kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka. Saudara, memang dengan upaya kita sendiri, ada beberapa orang yang berkata bahwa asalkan aku mentaati akan perintah Tuhan, maka aku akan menjadi orang yang merdeka. Tetapi sungguhkah dan sudahkah kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu secara benar? Saudara, bukankah kita kalau mau jujur mengakui, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mentaati perintah Tuhan secara sempurna. Rasul Paulus pun merasa, walaupun dia sudah menjadi orang Farisi yang sangat taat pada Taurat, tetapi toh dia tetap merasa
belum dimerdekakan. Kemerdekaan itu hanya didapatkan ketika Tuhan membebaskan kita. Nah, ada pula kelompok yang lain berkata, asalkan aku melakukan kebaikan-kebaikan, maka aku akan menjadi orang yang merdeka juga. Saudara, kebaikan. Bukankah kebaikan kita juga terbatas? Terbatas pada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Orang-orang yang bisa membalas kebaikan kita. Tetapi di luar itu, bisakah kita berbuat baik? Seringkali kita tidak bisa berbuat baik terhadap mereka. Saudara, kita tidak bisa merdeka dari belenggu dosa. Dan hanya Tuhanlah melalui karya pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Itulah yang telah memerdekakan kita dari hukuman-hukuman dosa, sehingga kita tidak akan binasa. Di dalam Kristus Yesus, kita telah menjadi orang-orang yang merdeka. Dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menerima hukuman, tetapi untuk dimerdekakan dari belenggu dosa, perbuatan dosa maupun akibatnya. Oleh sebab itu yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, janganlah menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kembali berbuat dosa. Saudara, ada dua orang bersahabat. Katakan namanya yang satu khilaf, yang satu abai begitu. Nah, pada suatu hari, dua orang yang bersahabat ini, si khilaf dan si abai ini, kedapatan mencuri domba. Nah, mereka ditangkap. Ketika orang-orang di kampungnya hendak mengadili mereka, sebelum mereka itu babak belur, datanglah si pemilik domba. Untung, katanya si pemilik domba itu, kalian sudah ketangkap menjadi pencuri domba. Aku tidak menghukum kalian. Kalian boleh bebas. Tidak aku penjarakan. Tetapi aku akan menorehkan pada dahimu ini cap yang tidak bakal hilang seumur hidupmu. Nah, capnya apa? Di sini capnya PD. PD bukan percaya diri. PD itu adalah pencuri domba, begitu. Nah, seumur hidupmu kalian akan dikenang sebagai pencuri domba. Nah, kalau dikenang sebagai pencuri domba, bagaimana rasanya? Mereka berdua tertunduk malu. Namun demikian mereka berterima kasih, sangat berterima kasih kepada pemilik domba itu dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi. Nah, mereka kemudian berdua karena sudah dikenal oleh orang-orang sedesanya sebagai pencuri domba, maka mereka berdua pindah ke desa yang lain. Mereka mulai berjuang untuk hidup secara benar. Sampai kemudian orang tidak lagi mengenal mereka itu sebagai pencuri domba. Kalau begitu PD-nya apa sekarang? Si abai ternyata bekerja sebagai penjagal domba, penjagal, pembantai, begitu ya. Dialah yang selalu memeriksa domba-domba yang akan dijadikan kurban, lalu dijagalnya dengan baik supaya domba-domba yang akan dikurbankan itu betul-betul dipotong secara baik. Nah, abai menjadi pelayan bagi orang-orang yang hendak mempersembahkan kurban. Nah, bagaimana dengan si khilaf? Ternyata si khilaf juga tetap pede, yaitu bukan penjagal domba tetapi menjadi penjaga domba yang merawat domba-domba milik kepunyaan orang lain. Penjaga domba
ternyata dia merawat domba-domba milik Allah yang baik. Nah, alias si khilaf ini kemudian menjadi pendeta, penjaga domba, penggembala domba. Nah saudara, begitulah seharusnya kita. Setiap kali kita diampuni dari kesalahan kita, selanjutnya Tuhan mau kita tidak lagi melakukan dosa yang sama. Itulah sebabnya kita boleh semakin hari semakin berkurang kebiasaan kita melakukan dosa. Semakin hari dikatakan semakin serupa dengan Yesus karena kita betul-betul berjuang untuk meninggalkan kebiasaan lama yang buruk, meninggalkan dosa-dosa yang tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, jadi dikatakan bahwa jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Melainkan, ini yang ketiga, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Saudara, kita tidak bisa melayani orang lain dengan kasih bila kita ini masih dibelenggu oleh perasaan-perasaan ego kita. Kita tidak bisa melayani orang lain dengan kasih bila kita masih dibelenggu dengan rasa tidak cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Wong aku saja masih kurang kok harus memberi untuk orang lain. Juga kita tidak bisa melayani orang lain dengan kasih ketika kita ini masih dibelenggu dengan rasa eman-eman. Wong aku masih suka, aku masih bisa pakai, kok harus dibagikan kepada orang lain. Padahal banyak yang dipakai, tetapi untuk satu aja dibagikan kepada orang lain, masih rasa eman-eman. Ya, dibelenggu dengan berbagai alasan yang membuat kita enggan melayani orang lain. Saudara, Tuhan sudah memberi pengampunan bagi kita, supaya kita pun bebas mengampuni orang lain, membebaskan orang lain dari hukuman kesalahannya. Tuhan sudah memberi kita berkat-berkat-Nya supaya kita pun dengan senang hati, dengan leluasa, dengan bebas berbagi kepada orang lain. Tuhan sudah memberi kita kemampuan agar kita pun dengan bebas, dengan leluasa mau melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Saudara, setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan lagi menjadi hamba dosa, melainkan tetaplah menjadi hamba bagi sesama kita, yaitu dengan pelayanan kasih. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk menjadi orang yang merdeka, tetapi orang yang mau melayani sesama dengan kasih, dengan sukarela, dengan tulus hati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa kami dari penjajah, kami diingatkan bahwa kami pun telah dimerdekakan dari kuasa dosa lewat pengorbanan Kristus Yesus. Untuk itu kami sangat bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami wujudkan ucapan syukur kami dengan hidup kudus dan benar. Kami berdoa untuk bangsa kami yang besok akan memperingati hari kemerdekaan ke-77. Kiranya bangsa kami bersikap makin dewasa, mengisi kemerdekaan bukan dengan bertindak sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya, semau-maunya,
sehingga akhirnya bukannya membangun negeri, malahan merusak hanya karena emosi akibat tak terpenuhinya keinginannya. Tuhan, tolong juga bangsa kami, para orang tua, para pendidik, agar tidak lupa untuk membangun karakter bagi dirinya sendiri maupun bagi anak-anak. Oleh karena akhir-akhir ini ya Tuhan, kami sangat prihatin dengan sikap anak-anak kami yang punya kesukaan untuk membuli teman ataupun berani menghabisi nyawa temannya. Tuhan, beri hikmat kepada para pemimpin bangsa kami ini. Juga bagi pemimpin gereja kami, bagi para orang tua sebagai pemimpin di dalam keluarga. Biarlah kami sebagai pemimpin sungguh-sungguh menata diri sedemikian rupa untuk meninggalkan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Generasi penerus kaum muda, biarlah mereka sungguh-sungguh boleh menjaga kehidupannya, melakukan hal-hal yang benar. Tolong kami Tuhan, tolong seluruh warga negara Indonesia, agar kami semua sungguh-sungguh dapat menggunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan karuniakan bagi bangsa kami dengan hal-hal yang benar, supaya negeri ini sungguh-sungguh ditata dengan baik, dibangun dan mensejahterakan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami, keluarga kami, gereja Tuhan juga. Kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan. Jadikan kami sebagai orang yang berguna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita dimerdekakan menjadi orang-orang yang merdeka dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, layanilah Tuhan kita dengan sukacita. Layanilah sesama kita dengan kasih. Kita tutup dengan menyanyi Kita Sudah Ditebus Olehnya.